Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meskipun sudah ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus korupsi kuota haji, Yakut Khalil Qomas tetap berusaha untuk meyakinkan publik bahwasanya dirinya tidak melakukan kesalahan apapun dalam pembagian kuota haji tersebut, dalam pelaksanaan ibadah haji di tahun 2024. Dan saya jelaskan pelan-pelan ke mereka, gitu ya, terutama anak-anak. Saya yakinkan pada mereka bahwa keputusan abahmu ini bukan keputusan yang salah. Keputusan yang salah. Abahmu ini tidak pernah korupsi. Abahmu ini nggak makan uang jamaah haji. Gitu. Abahmu ini tidak mendolimi jamaah haji. Jadi tetaplah menjadi anak abah yang kuat. Tetap percaya bahwa abah ini ada di jalan yang benar. Bahkan bukan hanya mengatakan bahwa dirinya tidak melakukan kesalahan, ya. Yakut mengatakan bahwasanya dirinya tidak menerima sepeser pun uang dari kuota haji, ya. Dan kemudian perkataan Yakut ini direspon oleh seorang netizen, seorang bapak-bapak yang kemudian mengatakan, oke lah, ya, informasi dari Yakut itu diterima bahwasanya Yakut tidak menerima sepeser pun dari uang kuota haji. Lalu kemana uang yang sebanyak itu? Ya, itu uangnya banyak, bukan sedikit. Ya, coba kita lihat videonya. Jadi saya harus tegaskan, saya tidak menerima sepeser pun. Tidak menerima sepeser pun. Baik, anggaplah kami menerima informasi ini. Anda sebagai Menteri Agama tidak menerima sepeser pun. Pertanyaannya, kalau Anda tidak terima, lalu kemana? Itu uang gede loh, Uang gede. besar. Coba kalkulator sederhana, 20.000 kuota tambahan haji. Kalau mengacu pada undang-undang, 8% ke haji khusus, hanya 8%, 1.600 jamaah. Ya. 92%-nya ke jamaah haji reguler yang tidak bisa dijual, yang nggak perlu Ya. dijual. Hanya mendapatkan uang dari 1.600 jamaah. Pertanyaannya, begitu dibagi menjadi 10.000 reguler, 10.000 haji khusus, Ya. ini duit gede, uang besar ini. Kan yang diperiksa KPK itu katanya diminta membayar $4.500 per jamaah, 74 juta lebih itu. Kalikan itu. Uang banyak itu. Kalau Menteri Agama tidak Kalikan dengan jumlah 8.400 kuota, ya. Kan harusnya dari 20.000 kuota jamaah haji itu, ya. Itu kan seharusnya 92% untuk haji reguler, 8% untuk haji khusus. Sehingga ada 18.400 kuota jamaah haji yang seharusnya diberikan untuk reguler. Ya. Kemudian 1.600 untuk haji khusus. Tapi dibagi menjadi 10.000. Jadi ada 8.400 kuota jamaah haji reguler, ya, yang kemudian dijadikan haji khusus, yang kemudian diperjualbelikan, ya. Jadi uangnya banyak, apalagi per jamaah, ya, disuruh membayar, ya, itu tadi sekitar 70 sekian juta tadi, dikali 8.400, banyak duitnya tuh. terima uang sepeser pun, pertanyaannya kemana? Ya. Kan ada yang menerima uangnya, masa nggak ada penerima uangnya gitu? Menurut saya diungkap saja lah. Ya, betul. Sebut aja satu persatu. Kalau Anda mau jadi tersangka, nanti di penjara dan sebagainya, jangan sendirian. Iya. Semua orang yang terlibat ungkap. Dan setelah itu berhenti. Mulai tahun ini tidak ada lagi yang main-main dengan kuota haji. Betul. Apalagi di Kementerian Agama. Ya. Coba. Ayo, sama-sama ya. Kasihan jamaah haji kita yang sudah menunggu puluhan tahun pengen berangkat. Nggak bisa hanya karena permainan seperti ini. Stop. Kelola kuota haji dengan benar. Ya, itu analisa kritis dari netizen. Ya, kalaulah diterima, oke lah, katakanlah diterima statement dari Yakut Khalil Qomas mengatakan bahwa dirinya tidak menerima sepeser pun dari uang kuota jamaah haji. Kalau memang tidak menerima sepeser pun, lalu uang sebanyak itu kemana? Pertanyaannya kan seperti itu, ya. Bahkan ada yang lebih mencengangkan lagi, ya. Ketika pansus membahas masalah kuota haji, ya, ternyata ditemukan jual beli kuota haji khusus, di mana jamaah haji khusus itu, ya, ada yang membayar sampai 1
miliar ya, 1 miliar 1 miliar 147 juta untuk haji khusus. Itu menjadi pertanyaan besar bagi pansus ya, kok bisa haji khusus membayar sampai 1 miliar 147 juta, sedangkan haji furoda saja itu nggak sampai segitu ya. Coba kita lihat videonya. Ini temuan dari pansus, dan pansus itu memiliki bukti bahwa memang ada jamaah haji khusus yang membayar 1 miliar 147 juta. Itu yang ketahuan, belum yang nggak ketahuan ya. Yang ketahuan satu, bayar 1 miliar 147 juta. Yang nggak ketahuan, mungkin ada lagi ya. Coba kita lihat dulu videonya. Jadi Bapak tidak pernah cek dong kalau misalnya ada yang minta bayar kayak kemarin itu ternyata berapa ya? 21.950. Betul Pak, mungkin ada yang lebih Pak. Padahal kan mestinya hanya bayar 8.000 kan? Betul. Tapi ada yang meminta 21.950. Bapak tidak tahu itu ya? Karena itu Pak, karena memang dimungkinkan untuk PHK meningkatkan layanan Pak. Jadi layanan itulah yang akan disepakati oleh jamaah, berapa mereka sepakatnya. Karena kita hanya menentukan batas minimalnya, batas atasnya kita tidak menentukan. Batas atasnya berapa? Nggak ada Pak itu dalam undang-undang. Oh, jadi minimalnya 8.000. 8.000 Pak. Jadi kalau batas atasnya terserah. Terserah kesepakatan. Jadi kalau batas atasnya terserah, ini maka akan bebas orang ya, bebas bermain ya, bebas menjual berapapun ya harga untuk ONH plus ya. Batasan atasnya nggak dibatasi Antara jamaah dengan PHK. Jadi kalau nanti orang tuh bayarnya 1 miliar lebih boleh. Di dalam itu karena itu adalah kesepakatan antara mereka Pak. Nih saya Silakan mau WA kan, bacakan WA dari teman saya, nih. anggota komisi 8. Komisi 8. Jadi dia bilang begini, ini bukti pelunasan biaya haji dengan travel namanya ini untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Bapak tahu dia bayar berapa? Dia bayar 71.700 US dollar Pak. 71.700 US dollar. Kalau dikurskan rupiah 16.000, itu jatuhnya ke 1 miliar 147 juta. Kalau saya hitung, ini serius nih, ada buktinya kok. Ada buktinya. Satu orang dong, ini satu nama Pak. Ini satu. Yang ketahuan ya, satu orang yang terbongkar ya. Dan tidak menutup kemungkinan ada orang-orang yang membayar ya jumlah yang sama atau mungkin bahkan lebih besar. Tuh rekening 71.700. Jadi kalau saya kalikan ini Pak Jaja, 71.700 US dollar Pak dikali 16.000 saja bulat, itu 1.147.200.000 rupiah. Naik haji Pak. Ini adil nggak sih? Ini yang saya katakan tadi, di mana peran Kementerian Agama di sini? Ini banyak loh, 71.700 per orang. Iyalah. Ini orang mau masuk surga pun harus bayar ini sekarang. Nah, kalau misal kamarnya Iya. suite, ya mungkin wajar kamarnya suite. Kamarnya suite ya. Kamar suite pun kalau sudah 1 miliar lebih ya, itu ada. Di Darut Tauhid, Kayaknya juga ya berlebihan ya. misal begitu. Karena kita nggak tahu pelayanannya, bentuknya, barangnya kayak apa. Begini loh Pak, jadi kan 71.700 dikurang 8.000, itu Pak selisihnya 63.700 US dollar. Mahal ini. Ada kok nama anunya di sini, ada sini. Cuman saya nggak sebut aja. Ada nama travelnya, ada buktinya. Udah transfer, ada bukti print out dari banknya. Ini apa gitu loh, apa-apaan? Haji sampai 1,1 gini, yang furoda aja nggak nyampe segini. Ya, haji furoda saja nggak sampai segitu. Ini haji plus. Haji plus membayar sampai 71.700 dolar. Yang kalau dirupiahkan 1 miliar 147 juta. Itu yang sudah ketahuan. Belum yang nggak ketahuan, itu uangnya kemana? Kalau memang tidak menerima 1 peser pun. Ini kan tanda tanya besar. Uangnya kemana? Belum lagi praktek-praktek kecurangan yang jelas-jelas sudah terbongkar. Ya, ada yang dibongkar oleh Ustadz Khalid Basalamah. Ya, Ustadz Khalid Basalamah ya bercerita di sebuah podcast. Ya, beliau mengatakan bahwa setiap jamaah haji plus ya yang mendaftar, yang ikut beliau mendaftar ke Travel Muhibah Mulia Wisata milik orang yang namanya Ibnu Mas'ud di Pekanbaru,
itu masing-masing jamaah haji itu dimintai sejumlah uang untuk membayar visa haji plus. Ya, padahal visa itu seharusnya gratis. Ya, coba. Kemana uang-uang yang itu yang ketahuan ya? Belum yang nggak ketahuan. Karena banyak kuotanya, ada 8.400 kuota. Ya, yang ketahuan saja segitu, belum lagi yang nggak ketahuan. Itu uang banyak. Bener analisa Bapak tadi. Lalu uangnya kemana? Kalau tidak menerima satu peser pun. Ya. Dan yang jelas KPK sudah menetapkan menjadi tersangka. Dan tentu KPK menetapkan seseorang menjadi tersangka bukan tanpa alat bukti. Tentu dengan alat bukti yang cukup. Ya sudah, kita lihat saja nanti bagaimana perkembangan kasus ini. Ya, mudah-mudahan ya Pak Yakut ini bernyanyi ya. Sehingga orang-orang yang terlibat dalam kasus korupsi kuota haji ini ya ditangkap dan kemudian ke depan ya tidak ada lagi praktek-praktek yang seperti ini ya. Mudah-mudahan bermanfaat.